Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali di Suara Tanaman Channel di kesempatan pagi ini, hari Senin, tanggal 26 Februari 2024. Kami hadir kembali di hadapan Anda semuanya dengan perbincangan baru ya mengenai setelah weekend kemarin, dan hari ini kita sudah masuk ke hari pertama alias hari Senin. Nah, tentunya kita semangat teman-teman semuanya ya. Seperti biasa saya ucapkan selamat datang kepada para subscriber baru atau pendatang baru yang antah berantah ngelihat video ini nggak sengaja nih apa sih kan gitu loh. Jadi selamat bergabung di Suara Tanaman Channel, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, khusus bagi saya, untuk bisa memperkaya khasanah dari flora ya, jenis flora. Dan mungkin yang searching atau melihat di beranda Anda di YouTube, yaitu Anda yang hobi dengan flora atau tumbuhan tanaman, dan kita sama satu frekuensi, dan mudah-mudahan ini menjadi ajang dari silaturahim ya antara kita semuanya. Oke, di bagian ini saya panggilkan saja salah satu tanaman kita, yakni ini sudah pernah masuk juga, dan ini hanya updating dari perkembangannya. Ini dia siapa nih namanya? Wah, ini dia kuping gajah. Kuping gajah nih guys. Tuh, kuping gajahnya habis kehujanan atau anthurium. Ini tumbuh subur sekali ya, biasa. Ini luar biasa, kuping gajahnya sih cantik sekali ya. Motifnya kayak tarantula gini ya. Namun ini kuping gajah ya, kalau saya lihat anthurium ya. Dan ini apa namanya? Ini beberapa ada yang sobek ulah dari ayam atau kucing yang ada di sini, karena kadang saya lepas ayamnya tuh ayamnya lepas, jadi dia akan matok-matok sama kucing juga ada di sini. Yang kucingnya ini dia akan menerkam si burung. Oke teman-teman semuanya, jadi hari ini saya panggilkan saja si anthurium menjadi anthuriumnya kelasnya, atau ini kelasnya yang mungkin. Dan ini kuping gajah nah, kalau orang bilang sih kuping gajah lah biar daripada ya, kalau anthurium nama latin sini agak-agak repot. Nah, pagi hari ini jadi memang kita, kalau saya review biasa ya, ini daunnya tuh kayak sirih gitu kan, zaman dulu nenek-nenek ya kan mirip pakai, tapi bukan nggak ada motifnya. Kalau sirih itu yang gede tapi yang hijau doang kan itu. Terus ini cantik banget, ini rimbun sekali nih. Ada beberapa daun yang berguguran sih, yang kemarin kita kasih puradan karena banyak semut juga di sini. Dan ini sangat subur sekali teman-teman semuanya. Ini bonggolnya atau batang-batangnya ya akan tumbuh dan tumbuh terus seperti itu. Dan kalau yang ini beda nih teman-teman, tarantula ya. Ini dia sedang berbunga, nanti kita review. Oke, ini si siapa namanya, Amazon gitu loh ya, karena ini sama tuh rusak. Nanti kita ngobrol lagi. Kalau yang ini fokus untuk si kuping gajah ini sebenarnya perawatannya mudah, cukup di siram sekali atau 2 kali sehari. Kemudian ini tidak boleh langsung, kalau kena panas tuh bisa letoy ya gitu. Terus saya tempatkan di beberapa bunga tanaman ini ada jambu kristal di bawah, terus ada melati juga di sana, dan di bawah sini kan dari secup gitu. Nah ini dia daunnya subur, malam hujan gede, jadi ini basah semuanya nih. Tuh dia terimbun sekali ya teman-teman ya. Jadi perawatannya mudah banget, tidak rewel dan cantik gitu. Tuh dia cantik banget ya teman-teman ya. Jadi di pagi hari ini, hari Senin, seperti biasa lah ya, kalau Anda mau berangkat bekerja, hati-hati di jalan, jangan sampai nggak fokus, harus fokus, karena biasanya Senin itu padat ya. Tadi juga saya antar anak juga padat jalanan, dan itu siklus kehidupan dimana hari Senin bekerja, semua orang ke kantornya masing-masing, dan atau mungkin ke pekerjaan masing-masing, semua menuju aktivitasnya, dan semua pada ada tujuan gitu ya. Jadi memang sejatinya semua kehidupannya ada tujuan ya teman-teman. Jadi ngomong masalah tujuan hidup kita apa,
Ya, tujuan kita hidup itu sebenarnya kalau digariskan di Al-Quran yaitu untuk beribadah, ya kan. Wama khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Jadi tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia loh ya, berarti jin dulu baru manusia, hanya untuk beribadah. Nah, ibadah ini kan ada ibadah horizontal vertikal. Yang horizontal itu yang sesama itu kan ada muamalah, kita berbuat kepada manusia, kita berbuat kepada sesama teman, ya kan, kita berbuat sama rekan kerja, kita berbuat sama ya semuanya lah ya, sama manusia. Itu namanya hubungan amaliyah. Amali sih apa namanya, hubungan antar manusia lah, dan amal ini kan kayak dagang apa gitu kan sama manusia. Kalau ini berbuat baik pada manusia, kalau digaris vertikal. Kalau horizontal kan misalnya ke Allah, hubungannya hablum minallah hablum minas. Hablum minas itu hubungan sesama manusia, hablum minallah hubungan kita kepada Allah SWT. Jadi kalau kita ingin fokus dalam kehidupan, maka kita harus punya tujuan. Nah, gimana tujuan hidup kita apa? Ya misalkan kita sekarang nih posisi sebagai orang tua yang tanggung jawab dengan anak-anaknya, yaitu tujuannya ya menciptakan atau mengantarkan mereka sampai ke jenjang yang memang benar-benar kita sudah targetkan. Misalkan ingin jadi hafiz Quran, ingin jadi dokter, ingin jadi arsitek lah, apa gitu. Ya udah, kita antarkan mereka sampai jadi targetnya seperti itu. Harapannya ketika mereka sudah jadi misalkan hafiz Quran, ya bisa bermanfaat bagi dirinya, ya, bagi orang tua, bangsa, masyarakat, negara gitu loh. Jadi kita support mereka gitu kan, supaya ada tujuan. Coba kalau misalnya kita punya anak terus kita nggak ada tujuan apa-apa untuk mensupport mereka, ya mereka akan, mohon maaf, akan tidak ada goalnya, tujuannya tidak akan jelas gitu kan. Jadi segala sesuatu pun harus ada tujuannya gitu teman-teman semuanya ya. Jadi memang harus fokus pada tujuannya. Kalau nggak fokus apapun itu nggak. Misalnya orang kita berkendaraan kan tujuannya pasti ada dong, ya kan. Kalaupun nggak ada kayaknya sih 1 banding sekian lah orang yang jalan-jalan nggak jelas tujuannya. Tapi orang yang sudah fokus, misalkan kita bekerja ke kantor, tetap kan ketika kita naik mobil atau naik motor atau naik apapun, tujuan yang ditujukan ke kantor gitu. Mereka jelas, kita jelas itu kan, fokusnya ke sana gitu kan. Nah, gimana kalau misalnya orang yang nggak ada tujuan, ya hanya jalan-jalan aja, ada juga sih, cuma tidak ada target fokusnya gitu kan. Nah, begitu kan kehidupan ya teman-teman semuanya. Jadi memang ketika kita punya tujuan hidup, ya kan, punya angan-angan ke cita-cita, ya itu akan jadi penyemangat kita untuk mengarah ke sana kan gitu loh. Misalkan teman-teman yang misalkan belum dapat jodoh, ya tujuan kita misalnya mencari jodoh yang terbaik dunia dan akhirat, itu tujuannya itu bisa kita kejar gitu kan. Targetnya apa ya, mungkin bisa lewat istilahnya CV atau mungkin apalah, banyak lah ya. Kalau cari jodoh itu banyak lah ya, saya kurang begitu paham terkait itu. Tapi yang jelas kalau kita punya tujuan tertentu, maka insya Allah kita akan fokus gitu loh gitu. Jadi memang segala sesuatu harus ada tujuannya. Jangan sampai hidup ini ngambang, jangan sampai hidup ini gak jelas, jangan sampai hidup ini kemana-mana, jadi akhirnya gak fokus. Jadi apapun itu ya. Jadi sekali lagi, saya dulu kan IT juga ya. Dulu tuh ada namanya macam-macam programming ya. Ketika kita ingin menguasai semuanya, justru tidak ada yang fokus gitu, tidak ada yang dalam di situ. Hasil pas setengah-setengah semua, karena nggak ada fokus. Tapi kalau misalnya kita fokus di awal, saya ingin jadi mastering JavaScript atau mastering Java atau misalkan mastering Flutter, mastering PHP atau mastering VB, ya itu akan jadi spesialis gitu kan. Targetnya seperti itu, tujuannya jelas. Tapi kalau kita dihajar semuanya ya, itu nggak ada sih. Karena memang gini,
ketika orang itu semakin ke atas semakin tujuannya jelas. Misalkan dokter umum kan tidak bisa menangani seperti dokter spesialis jantung, ya kan. Dokter umum tidak bisa menangani dokter spesialis penyakit dalam misalkan, atau dokter THT. Nah itu kan spesialis semua. Nah artinya apa? Ke atas itu makin spesial. Orang itu harus menjadi orang yang spesial kan, karena punya tujuan yang jelas. Kalau tujuannya dia mau jadi dokter misalkan spesialis jantung, berarti jantung yang akan dipelajari secara detail, ya kan. Jadi apapun itu, kalau kita punya tujuan, berarti kita harus fokus juga gitu kan pada sesuatu itu. Contoh ringannya ya, kita sebagai manusia, tujuan hidupnya apa nih? Kalau dengan tujuan hidupnya kita beribadah itu apa? Ya macam-macam, ada hablum minallah, ada hablum minas, dan itu harus balance gitu kan, karena kita tidak selamanya di bumi ini, di dunia ini. Kita bisa saja kan gitu kan meninggalkan dunia ini kan gitu, karena memang sejatinya ya kita tidak akan berlama-lama di dunia ini. Maka semakin kita genggam di dunia ini ya, maka semakin habis tuh. Ibaratnya kita genggam nih pasir nih ya, di pinggir pantai kita coba ambil pasir, kemudian kita celupin tangan kita, genggam erat-erat itu si pasir, kemudian kita celupkan. Apa yang terjadi? Pasir itu akan larut dalam air. Itulah kalau perumpamanya ya, kalau kita genggam dunia maka akan larut gitu ya. Jadi sekali lagi kita harus punya tujuan hidup ya, jangan sampai kita tidak punya tujuan hidup. Karena kalau tidak punya tujuan hidup, saya kira orang akan tidak fokus, orang akan berantakan jalannya, orang akan ya menjadi nggak jelas kemana arahnya gitu. Karena kan kita dari lahir hidup ya kan punya tujuan, ya kan. Kita dilahirkan sama ibu kita jadi anak bayi, tujuannya kita dirawat sama orang tua kita, ya kan. Tujuannya jadi anak yang soleha seperti itu ya. Itulah, jadi memang semua itu pasti ada siklus dan tujuannya kemana, arahnya kemana gitu kan. Jangan sampai kita lost begitu aja. Dan kalau kita lost ya, bisa Anda bayangkan betapa uselessnya waktu kita kalau memang kita tidak ada tujuannya gitu. Makanya yuk kita sama-sama merenung bahwasanya kita hidup ini harus punya tujuan yang jelas, harus punya target yang jelas, karena kita tidak selamanya di dunia ini. Jadi makanya kita harus balance antara dunia dan akhirat gitu kan. Dunia jadikan sebagai kendaraan untuk bekal kita di akhirat itu ya. Jadi sekali lagi, pada kesempatan yang pagi yang indah ini, yang agak cloudy juga sih, tadi sempat keluar ya teman-teman matahari, tapi malu-malu sih gitu. Tapi sekarang kurang begitu terlihat ya. Tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita di hari Senin ini. Jadi di hari Senin ini insyaallah ya, kita semua semangat mengejar tujuan kita dan menjadikan ini sebagai ibadah, ladang ibadah buat kita semuanya untuk menuju hari akhir nanti seperti itu ya. Jadikan sekali lagi dunia ini sebagai alat ya, tools untuk menggapai akhirat nanti seperti itu. Itu saja ya. Berat banget ya kalau sudah masalah akhirat, tapi ya inilah, kita harus punya tujuan hidup yang jelas ya, seperti itu. Terima kasih buat semuanya, dan sampai jumpa esok pagi dengan bintang tamu yang lainnya ya. Terima kasih sekali lagi dan selamat beraktivitas, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Assalamualaikum.